السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Jamaah salat Isya, dan insyaallah kita akan bersama-sama berjamaah melaksanakan qiyamul lail. Jamaah Bapak, Ibu-ibu, adik-adik yang saya muliakan dan yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, marilah kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa taala atas semua limpahan rahmatnya, hidayahnya, pertolongannya, kekuatannya kepada kita semua, sehingga kita bisa melaksanakan ibadah-ibadah wajib, khususnya di siang hari berpuasa, dan di malam hari sampai berapa malam hari ini kita masih diberi kesempatan untuk bersama-sama menghadap beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana janji Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbihi." Barang siapa yang mendirikan salat di malam hari di bulan Ramadan imanan wa ihtisaban, semata-mata mengharapkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala dan mengharap pahala-pahala dari Allah Subhanahu wa taala, maka dosa-dosanya akan diampuni. Dosa-dosa yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya kebahagiaan, kejayaan, kemuliaan seseorang ataupun komunitas ataupun bangsa ataupun negara adalah kita sejauh mana umat Islam kita ini mengamalkan agama ini sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa taala dan petunjuk Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kita harus meyakini ataupun belajar yakin kita ini bahwasanya masdar izzatil Islam, sumber kemuliaan Islam, wal muslimin, dan orang-orang Islam, adalah dengan berpegang teguh kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad SAW. Karena kemuliaan-kemuliaan yang akan kita dapatkan adalah sesuai dengan sunnatullah, sesuai dengan hukum-hukum Allah Subhanahu wa taala. Di dalam surah Az-Zukhruf, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ayat yang ke-43 dan 44. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Fastamsik billadzi uhiya ilaik, innaka ala siratim mustaqim.
wa innahu ladzikrun laka wa liqaumik wa sawfa tus'alun. Fastamsik, maka berpegang teguhlah kamu wahai Muhammad, billadzi uhiya ilaika, dengan apa yang telah diwahyukan kepadamu. Dan khitab ini, firman Allah Subhanahu wa taala ini juga kita untuk umatnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Innaka ala siratim mustaqim. Kalau kita berpegang teguh dengan Al-Qur'an, innaka ala siratim mustaqim, sesungguhnya engkau Muhammad dan kita termasuk ala siratim mustaqim, ada di jalan yang benar, jalan yang lurus, jalan yang ridai oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa innahu ladzikrun laka wa liqaumika, dan sesungguhnya Al-Qur'an itu adalah peringatan, pengingat untukmu dan untuk kaummu. Wa sawfa tus'alun, dan kalian akan dimintai pertanggungjawaban. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, masdar izzatil Islam, sumber kemuliaan Islam wal muslimin dan orang-orang Islam adalah apabila umat Islam mau kembali kepada Al-Quran dan sunnah-sunnah Rasulullah SAW, bukan yang lainnya. Dan ini sudah terbukti yang diamalkan oleh ulama-ulama dahulu, para salafus salih, para sahabat-sahabat Rasulullah SAW radhiyallahu anhum. Bagaimana mereka dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, menguasai dunia. Bahkan mereka termasuk as-sabiqun al-awwalun, orang-orang yang paling tinggi derajatnya di surganya Allah Subhanahu wa taala. Itu rahasianya apa para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Karena mereka berpegang teguh dengan Al-Qur'an dan sunnah-sunnah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bukan dengan yang lainnya. Tapi miris para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Qur'an, kita sudah diberi oleh Allah Subhanahu wa taala dengan mengutus Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tapi masih banyak umat Islam pola pikirnya, gaya hidupnya jauh dari Al-Qur'an. Bahkan tidak faham Al-Qur'an. Bahkan kadang masih membaca Al-Qur'an saja masih banyak salahnya. Dan miris juga para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, banyak sekolah-sekolah Islam, tetapi pelajaran-pelajaran agama Islam kurang intensif, bahkan tidak intensif, tidak intens benar-benar mempelajari Al-Qur'an. Pembelajaran Al-Qur'an hanya sebagai pelengkap saja. Bahkan masih banyak, mungkin bahkan ada yang sudah disebut dengan sarjana agama tapi tidak faham Al-Qur'an. Maka sekali lagi para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, tidak ada jalan lain, kita harus kembali kepada Al-Qur'an. Maka kemuliaan-kemuliaan kita, kejayaan-kejayaan kita akan kita peroleh lagi, akan Allah Subhanahu wa taala berikan lagi, sebagaimana para sesepuh-sesepuh kita, ulama-ulama kita dahulu mendapatkan kemuliaan-kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Bukan hanya di dunia saja, tapi nanti sampai di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, dihadiahi oleh Allah Subhanahu wa taala, dimuliakan dengan surganya Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menegaskan dalam hadisnya, "Idza tabaya'tum bil 'ainah wa akhadtum adnabal baqar
wa raditum biz-zar' wa taraktum al-jihad sallatallahu alaikum dhullan la yanza'uhu syai'un hatta tarji'u ila dinikum. Apabila kalian sudah meninggalkan metode-metode Islam, konsep-konsep Islam dalam kehidupan ini, dalam berpolitik, dalam berdagang, dalam berekonomi, apalagi masalah mahdohnya, transaksi-transaksi yang tidak sesuai dengan kaidah-kaidah Islam. Dan juga apabila kalian wahai orang Islam taraktum al-jihad, meninggalkan jihad, meninggalkan untuk bersungguh-sungguh dalam agama Islam ini, mengamalkan Al-Quran ini, maka janji Allah Subhanahu wa ta'ala, sallatallahu alaikum dhullan, Allah akan senantiasa menimpakan kehinaan kepada kalian. Allah akan senantiasa menimpakan keterpurukan kepada kalian wahai orang-orang Islam kalau jauh dari Al-Quran. La yanza'uhu syai'un, tidak ada sesuatu apapun yang bisa mencabut kehinaan itu, keterpurukan itu, hatta tarji'u ila dinikum, sehingga kalian wahai orang-orang Islam mau kembali kepada agama kalian. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, mari kita azamkan diri kita, kita niatkan diri kita, keluarga kita, anak-anak kita untuk kembali belajar yakin kepada Al-Quran, kembali belajar Al-Quran, membacanya dengan tartil, dengan tahsin, dengan tajwid, memahami maknanya, memahami tafsirnya, dan mari kita bersama-sama mengamalkan Al-Quranul Karim, isi-isinya. Para jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, insyaallah tidak lama kemuliaan-kemuliaan itu akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, demikianlah apa yang saya sampaikan. Semoga memberikan manfaat kepada kita semua. Semoga amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan dosa-dosa kita diampuni Allah Subhanahu wa ta'ala. Wal 'afwu minkum, wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.